Siapa pula lah itu naik pesawat dia untuk mencari kesembuhan di Malaysia ini. Datang hari Senin, meninggal Selasa pagi. Masuk aja ke ruang ICU, dicek keadaannya udah terlalu lemah, koma, langsung meninggal. Coba. Kurasa hari ini jenazahnya sampai di Silangit. Aku kanker darah. Jadi untuk kalian, pengetahuan kepada kalian yang namanya penyakit kanker darah itu ya sayang-sayang, jangan kalian lama-lamakan. Ya, aku sendiri menentang yang namanya kalian bilang kalau kanker darah berobat herbal nggak betul. To the point ku bilang, aku jujur ku bilang, ya, pengobatan kanker darah itu dengan herbal nggak berlaku. Aku jujur ku bilang karena aku udah pengalaman. Kanker darah tidak berlaku yang namanya herbal. Kamu tahu kenapa? Sebab darah itu ada di mana-mana. Dan kanker darah di bagian penghasil tulang belakang kita ini, kalau kau lama bertindak maka dia akan makin merajalela. Dia akan menyerang dengan cepat. Kanker darah itu sangat cepat menyerang dan cepat merebak. Jadi, jangan bilang kanker darah berobat herbal sembuh. Aku to the point ku bilang, kalau kalian berobat herbal dengan penyakit kanker darah, ya, nanti lama-lama bagian dalam kalian, hati, limpa, paru-paru, ginjal semua akan rusak. To the point ku bilang. Sudah sampai di rumahnya dah itulah. Aku jujur aja ku kasih tahu, kayak gitu kanker darah. Jadi untuk kalian di Medan Abang Listo untuk berobat, tak usah sebut rumah sakitnya, nggak perlu kita sebut rumah sakitnya. Tapi seperti itulah keadaannya, aku kasih tahu Abang Liston itu ya. Hasil BMP tinggal 13%. Siapa ini? Febrianti. Kak, anak saya kanker darah hasil BMP 13%. Kami di Batam mau ke Palembang tapi kami belum berangkat Kak karena kanker darah ya Kak. Itu akan berhasil nggak? Anak saya 8 tahun. Kak Febrianti, jangan pertanyakan akan berhasil atau tidak. Yang namanya penyakit, kita semua harus optimis, berpikir yang positif, berjuang, ya. Sedangkan aku sendiri ketika aku kena kanserku tahapnya 53%, kankerku 53% ya. Tapi aku tetap bilang sama Tuhan, aku pasti sembuh. Semua proses ku lewati, aku akan sembuh, pasti sembuh. Ketika aku menghadap yang namanya kematian, aku sebut nama Tuhan. Tuhan, belum waktunya. Aku nggak mau mati, belum waktunya. Banyak tanggung jawabku Tuhan. Aku belum mau mati. Aku harus jadi saksi kebesaran-Mu. Engkau baik, Engkau Tuhan. Tinggal minta aja aku, pasti Kau kasih walau prosesnya sakit. Bisa? Berpikir positif. Jangan pernah terngiang kematian di dalam dirimu. Mati nama aku, jangan. Kalau itu timbul dalam pikiranmu, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Kayak temanku sakit kanker darah, keluarganya malah nyuruh-nyuruh berobat kampung, kasihan suaminya malah nggak mendukung. Percayalah, yang namanya kanker darah kalau kalian bawa berobat herbal, aku bukan apa, aku udah pengalaman dan aku sudah sempat dibawa berobat herbal. Kalau terlambat kian aku mampus lah aku. Ya, udah tempat aku disapulah herbal sana herbal sini, baca ayat di sana ayat di sini, bukan nggak pernah. Tapi setelah aku masuk dalam proses penyembuhan, kemo semua, baru ku tahu perkembangan kanker itu seagresif apa. Setiap hari ku akan mendengar yang namanya jeritan dan kematian. Selama 1,5 tahun aku di rumah sakit. Ya, 1,5 tahun aku di rumah sakit. Kalian tahu, yang penyakit kanker itu rata-rata sebelum mati dia akan menjerit. Terlalu sakit sebab dia menggigit. Itu kanker. Dan aku sudah tiap hari mendengar itu. Dan aku tetap bilang sama Tuhan, aku siap untuk perperangan ini. Kau bersama aku. Ini bukan apa, aku pasti sembuh. Makan ku hantam. Kalau kalian memang ngikutin aku dari dulu, kalian kenal lah siapa aku. Dengan mulutku yang berdarah-darah ini. Ini bernanah, bayangkan. Ku paksa makan. Mana ada dibilang jangan makan. Mana ada dibilang dokter jangan makan nasi. Mana ada dibilang dokter jangan makan daging, jangan makan ini. Makanlah. Ayam kampung, makan, nggak apa-apa. Selagi kau selera makan. Tapi baru dimasak langsung makan.
Dokterku, dokter spesialis paling besar di Malaysia ini. Ku hantam, kalau kalian ngikutin aku ini, aku makan, ini langit-langit lidahku ini, aku makan langit-langitku itu jatuh. Tertelanku lagi. Dengan nanah, bernanah-nanah, berdarah-darah. Itu perjuangan. Itu perjuangan. Jadi kalau kamu sakit, kalau kau bilang, Tuhan aku mau sembuh, kau harus bisa berjuang. Jangan mentel-mentel, jangan malas makan, jangan buat yang menjagamu emosi. Ya? Jangan yang menjagamu kau bikin emosi. Dimasain kau nggak mau, nggak selera. Dikasih makanan nggak mau, jangan. Paksa, meskipun nggak enak. Aku waktu di rumah sakit, ku sendok, ku makan, ku telan. Bayangkan luka di sini semua luka semua di sini bernanah. Ku telan, ku sendok, ku makan dengan air mata aku makan, dengan air mata aku makan. Dengan air mata aku makan ya. Bayangkan. Itulah perjuangan. Ya. Jadi kalau kamu sakit, kamu bilang kamu pengen sembuh, kamu harus berani berjuang, melawan. Paksa makan, bangkitkan semangatmu. Tuhan, aku mau sembuh. Kalaupun besok aku mati, aku mau bahagia hari ini. Aku mau bahagia hari ini, Tuhan. Dengarkan lagu, pakai handsfree di telingamu, dengar lagu. Menari kau, menari, menyanyi. Peluk orang yang mencintaimu. Jangan stres. Mate nama HP au, mate nama HP au. Jangan pikirkan itu. Soal mati itu semua orang akan mati. Yang perlu kau pikirkan, aku mau bahagia. Tubuhku ini lemah, makan apa yang enak ya? Tubuhku ini gale-gale, apa yang harus ku minum ya? Begitu berpikir. Ya, kesembuhan pasti ada. Jangan pernah mengeluh. Tuhan, naburu doa Tuhan alebo sama tua rosa itu nangis. Jangan. Jangan. Ya. Jadi seperti itulah peringatan untuk semua yang sakit kanker. Kasihan namang itu, memang kasihan namang itu. Aku pun nggak tahu macam mana boleh sampai otaknya udah pendarahan kayak gitu pun nggak terdeteksi. Organ dalam semua udah kena virus, organ dalam semua udah bernanah, udah hancur, tapi boleh nggak terdeteksi. Aku pun nggak tahu. Ya, jadi untuk semua yang sakit saat ini aku berdoa mudah-mudahan dimanapun kalian mencari pengobatan, mudah-mudahan dokternya itu adalah dokter pilihan Tuhan, dokter yang dijamah Tuhan, supaya melalui tangan dokter itu betul-betul kamu dapat kesembuhan dan pengobatan. Ya, jadi untuk kalian-kalian pesakit, kalau kalian jumpa dengan dokter, jangan malu, jangan takut, pegang tangannya, doakan dia. Tuhan berkati dokter yang menjamin, yang mengurusku ini Tuhan. Murahkan rezekinya, berikan kesehatan Tuhan. Aku percaya ini adalah perpanjangan tanganmu Tuhan. Ini adalah wujud Tuhan yang menjamah aku sekarang. Doakan doktermu. Doakan. Biar hatinya pun senang. Roh Kudus pun jamah dia. Kan gitu. Maaf Kak, kasus apa yang lagi dibicarakan? Kak Elsa Nurate ini kasus yang meninggal di sini. Datang hari Senin, Selasa meninggal. Rupa-rupanya keadaannya udah hancur kali. Keadaannya udah parah. Jadi kalau ada kalian sayang sakit, apalagi kalian mengalami penurunan berat badan tiba-tiba, sakit tulang, demam sebentar sembuh, demam sebentar sembuh, gampang-gampang demam, cek ya. Jangan bilang nggak apa-apanya itu demam biasanya itu, sayang. Sekarang, zaman sekarang penyakit itu makin cepat membunuh. Cepat membunuh, nggak ada tanda-tanda, cuman demam-demam biasa pun rupanya udah virus di dalam otak, mati. Jadi kalau kau udah demam sampai 2-3 hari, pergi cek ke rumah sakit, cek darahmu ke dokter. Ya, jangan pernah berpikir, apalagi aduh banyak kali ku tengok pasien di Indonesia ini yang hubungin aku. Kak, mintalah obat herbal Kak, udah penyakit kanker. Takut-takutlah Kak ke dokter. Kenapa takut ke dokter? Lebih sakit loh. Kalau kau simpan-simpan penyakitmu itu lebih sakit. Lebih sakit kalau kau simpan-simpan penyakitmu itu. Jangan takut bertemu dokter. Jangan takut berjumpa dokter. Dokter itu perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan tangan Allah untuk menyembuhkan kau. Jadi kalau udah ada tahu rasa-rasanya tubuhmu ini udah mulai macam sakit, udah tubuhmu ini macam ada sesuatu yang gak betul,
Cek. Udah. Percuma kerja mati-mati, percuma kerja kita mati-mati. Ya cari uang banyak-banyak. Uang itu nanti tinggal untuk orang. Kita pula menderita. Untuk apa? Untuk apa? Ya, terlebih untuk kamu juga yang pekerja keras, yang mati-matian